Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, my beloved students. In this morning, in this moment, you're fine. And you, I hope you all fine too. Okay. In this video, Punur hopes can help you all in your lesson about an analytical exposition. Beloved students, first time, what is analytical exposition? Okay. An analytical exposition is an analytical exposition text evaluates a topic critically, but focuses only on one side of an argument. In your life, if you have tried to persuade anyone on a certain issue or argued relentlessly about something with someone, then you have used an exposition. Jadi tujuan teks berbentuk analytical itu adalah untuk memaparkan dan mempengaruhi pembaca bahwa ada masalah yang perlu mendapat perhatian. Gitu. Kemudian, the argument and point of view have to be supported by facts and relevant information. The thesis statement has to be reiterated in the conclusion. Ya. My beloved students, seperti yang kita tahu bahwa struktur dalam teks analytical itu adalah secara umum yang pertama itu tesis. Tesis itu pernyataan pendapat atau opini. Kemudian yang kedua tentang arguments. Arguments itu terdiri dari poin apa, yaitu poin A, kemudian poin masalah, ada alasan selalu disertai oleh elaboration. Elaboration itu apa? Ya perluasan. Dan bukti atau pengembangan dari alasan. Yang ketiga itu disebut reiteration. Reiteration itu pernyataan kembali posisi penulis. Dan penulis kan ada yang berusaha untuk mempengaruhi, mengajak, tapi pada karangan analytical atau teks analytical itu penulis tidak berusaha untuk membujuk pembaca. Perlu digarisbawahi, tidak berusaha untuk membujuk pembaca untuk memiliki sikap setuju atau tidak setuju pada pandangan penulis. Itu. Kemudian kembali kepada fungsi sosial dari teks analytical adalah punya tujuan. The purpose of an exposition text is to persuade your audience to look at an issue with your perspective. Jadi menurut pendapat penulis itu. Adapun structure of exposition text, kalau tadi saya sebutkan strukturnya adalah ada tesis, ada argument, ada reiteration itu. Kemudian kalau
yang secara umum gitu, pertama mesti muncul title dulu. Kemudian title bercerita tentang apa, yaitu tells about the topic of the essay, ya. And then the second one is introduction. Like the same with thesis. This is starting point of an exposition essay. Ada seperti itu. Here di sini you state the topic and establish the point of view. And then introductory statement should be an emotional statement or a question that is an attention grabber. Kemudian a preview of the points you plan to make to support your thesis or argument. Jadi kalau pada introduction itu ada pernyataan yang ingin dikemukakan itu apa, dan di situ ada misalnya kalau di sini benar memberi contoh, yaitu cars should be banned in the city. Ada lagi learning from TV, from television itu. Jadi pertama-tama saat itu kenapa kok mobil itu seharusnya dilarang di kota-kota? Alasannya apa? Ya. Kemudian itu dimunculkan di paragraf 1. Di alasannya apa? Mungkin terlalu banyak mobil, mungkin kotanya terlalu akan banyak polusi misalnya. Kemudian yang ketiga banyak tempat-tempat yang lahannya itu yang perlu tempat mobil untuk parkir itu terlalu sempit untuk memarkir suatu mobil. Misalnya banyak lembaga atau lembaga pemerintahan yang ada di situ. Jadi jalan bisa saja menjadi tempat parkir. Jadi sepertinya itu dilarang misalnya itu. Jadi ada, kalau yang ditaruh di paragraf 1 di introduction itu ada tadi yaitu mengapa kok dilarang, sebutkan 3 tadi. Dan lanjut yang kedua yaitu tentang body itu di situ tempatnya arguments, ya. Argument 1 tadi apa? Argument apa tadi? Yaitu a series of arguments to convince the audience. Itu. Yang kedua, each paragraph starts with a new argument. Jadi tiap paragraf harus didahului dengan satu alasan baru dan dikembangkan dengan alasan-alasan dari argument tadi, gitu. Each paragraph has a main point. Nah ini main point, reason for the main point, and evidence to support the main point. Jadi kalau saya menyarankan satu paragraf itu ada satu pikiran utama. Satu pikiran utama tadi hasil dari yang dikenalkan di paragraf introduction itu tadi, atau paragraf tesis tadi. Nah di situ harus dikembangkan minimal ada 4 atau 5 kalimat. Gitu. Dan satu kalimat Bunur menyarankan itu tidak lebih dari 13 kata itu. Berikutnya use of emotive words, mental verbs, causal conjunctions to persuade the audience. Kemudian each paragraph has to be logically linked to be the previous paragraph. Harus masih secara otomatis masih berhubungan dengan yang sebelumnya, paragraf sebelumnya, and to the thesis statement, of course, ya, to the thesis statement. And then the last yang tadi kita sebut apa tadi, reiteration, yaitu pernyataan kembali posisi penulis. Di situ berupa itu sama dengan conclusion, ya, conclusion itu terdiri apa, yaitu reiterates or restates, atau menyatakan kembali the thesis statements, atau disebut apa lagi conclusionnya, reiterationnya itu, yaitu summarizes, merupakan rangkuman what has been stated, apa yang telah dinyatakan itu. Untuk kali ini biasanya Bu Nur kalau mengajar atau membuat analytical exposition itu Bu Nur biasanya menyediakan
maksimal 5 kali pertemuan. Karena tidak mungkin selesai dalam 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan, belum bisa. Dan biasanya Bu Nur ini membentuk satu kelompok minimal ada 2 siswa atau maksimalnya 3 siswa itu. Dan biasanya langkah-langkah yang Bu Nur selalu sarankan adalah pertama itu membuat judul dulu, kira-kira judulnya atau yang berupa topiknya tuh apa dulu, kemudian dikonsul ke Bu Nur. Kalau Bu Nur setuju ya silakan lanjut. Kemudian langkah yang kedua biasanya Bu Nur itu minta menulis outline-nya. Outline-nya nanti dinyatakan di paragraf 1 di introduction ini ya. Kenapa kok memilih judul itu gitu lah ya. Kemudian yang ketiga itu biasanya Bu Nur minta mengembangkan outline dari yang sudah dikembangkan tadi, yang sudah ditulis tadi sesuai dengan genre structure. Genre structure dari analytical exposition apa saja tadi? Pertama harus ada title ya, title and then introduction and the introduction or thesis and then body or that consists of many arguments ya. And then the last one is the fourth conclusion or reiteration itu. Kemudian yang keempat terakhir siap upload di grup diskusi, yang dalam artian semua teman-teman, karena minimal satu kelas ada 15 karangan, 15 judul jenis judul atau jenis topik yang diangkat menjadi karangan analytical exposition. Jadi semuanya satu kelas itu punya produknya adalah analytical exposition yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan atau merupakan tugas dari 1 semester itu. Ini tugas terakhirnya ini. Saya kira itu yang bisa Bu Nur sampaikan tentang analytical exposition ya. Terima kasih. Semoga anak-anak bisa menghasilkan karya sastra. Karya sastra apa? Yaitu sebuah karangan yang berisi tentang analytical exposition. Karena di sini yang disajikan adalah penuh data-data, tidak hanya sekedar kata-katanya sendiri. Karena alasan-alasan tadi itu ada yang mendukungnya apa? Dari data-data siapa? Ya tentu saja expert. Tetapi penulis juga punya pendapat yang jelas itu. Assalamualaikum anak-anak, masih Bu Nur lanjutkan lagi agar semakin paham tujuannya ya, agar semakin paham. Perhatikan contoh analytical exposition text yang Bu Nur bacakan saat ini ya. Oke. Start from thesis ya. Cars should be banned in the city. As we all know, cars create pollution. Ya, cars create pollution and cause a lot of road deaths and other accidents. Thesis. Firstly, cars, as we all know, contribute to most of the pollution in the world. Cars emit a deadly gas that causes illnesses such as bronchitis, lung cancer, and triggers of asthma. Some of these illnesses are so bad that people can die from them. The first argument. And then secondly, the city is very busy. Pedestrians wander everywhere and cars commonly hit pedestrians in the city, which causes them to die. Cars today are our road's biggest killers. Thirdly, still argument,
the third argument. Thirdly, cars are very noisy. If you live in the city, you may find it hard to sleep at night or concentrate on your homework, and especially talk to someone. Yeah. And then the last, from the third structure, that is in conclusion, yeah, cars should be banned. Cars should be banned from the city for the reasons listed. Jadi dengan adanya alasan-alasan tadi langsung bisa disimpulkan, bisa di reiteration only one line, ya. In conclusion, cars should be banned from the city for the reasons listed. Okay, student. Yeah. Maybe this short story or an analytical, yeah. Punur hopes you can elaborate more than this example. Oke, jadi tolong dibuat seperti yang Punur inginkan, yaitu satu paragraf minimal ada kalimat pendukungnya, yaitu 4-5 kalimat. Jadi lebih banyak, dan Punur mengharapkan ada minimal ada 5 paragraf, yaitu ada introduction atau tesis, tadi namanya tesis, kemudian body-nya ada argument 1, argument 2, argument 3, and then the last about conclusion or reiteration. Okay, try it. Success. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.